Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi wa bi karamatihi amin. Bismillahirrahmanirrahim. As-Sahifatul Arba'un. Ini nasihat yang ke-40. Ini barusan saya buka kok nasihat terakhir ini. Tapi rati dawa. Qala Allahu azza wa jalla, ya bna Adama, if'alil khaira fa innahu miftahul jannati wa yaqutu ilaiha. Wajtani bisyarra fa innahu miftahun nari. Ya bna Adam, wahai bani Adam, if'alil khaira, lakukan apapun itu amal kebaikan. Fa innahu, karena sesungguhnya amal kebaikan itu miftahul jannati, jadi kuncinya surga. Wa yaqutu ilaiha, yang menghantarkan kita dengan amal itu akan masuk ke dalam surga. Di awal-awal saya pernah sampaikan nasihat Hadratus Syekh Mbah Maimun Zubair, Allah yarhamu. Jangan menyepelekan perkara baik meskipun itu sepele, meskipun kelihatannya kecil. Karena bisa jadi itu menghantarkan kita masuk ke dalam surga. Makanya di sini dipeseni, lakukan amal kebaikan, karena amal kebaikan itu akan menjadi miftahul jannah, kuncinya surga. Wa yaqutu ilaiha, dan amal kebaikan itu akan menghantarkan kita masuk lebih dalam ke dalam surga. Kalau di dalam hidup kita masih bisa melakukan amal kebaikan, minimal kepada keluarga kita, minimal kepada tetangga kita, minimal kepada kolega kita. Jangan sekali-kali melakukan amal-amal yang itu justru menciderai teman-teman kita. Coba jenengan bayangkan, kunci surga niku sudah dikasih bocoran. Wong ujian nasional mawon kuncinya mboten angsal dibocorkan, tapi ini kunci surga niki sampun diparingi bocoran. Meskipun kita juga sudah biasa kalau di musola itu pujian itu, Miftahul Jannah, la ilaha illallah, miftahul jannah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasul. Niku kunci surga niku kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wonten cerita setunggal Hubabah. Hubabah niku Habib estri. Saking istiqomahnya mengucapkan la ilaha illallah niku ngoroke niku la ilaha illallah, Bu. Lha kok guyu jenengan? Mboten guyon kula niki, tenan niki. Saking senenge, coba ngorok niku sampai la ilaha illallah. Nggih. Nggih. Nek jenengan ngoroke wonten lagune napa mboten? Ngeten wonten nggih. Niku wonten setunggal Hubabah nggih. Ini saya ceritakan karena
karena saya diceritain langsung sama putranya itu Habib Umar Al-Munawwar. Jadi ibu sambungnya itu Gresik, ya Ampel. Itu kalau ngorok niku sampai yang keluar itu la ilaha illallah. Loh niku sampai karena nopo? Karena tidak pernah putus mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, maka if'alil khaira fa innahu miftahul jannati wa yakutu ilaiha wajtani bisyarra fa innahu miftahun nar. Wajtani bisyarra, dan jauhilah segala amal yang buruk. Fa innahu miftahun nar, karena amal buruk itu menjadi kunci masuk neraka. Ya. Ya bna Adama i'lam annalladzi tabnihi lil khurab wa anna umraka ariyatun wa jasaduka liturab wa ma jama'tahu lil warasah fal aklu minhu wan na'imu li ghairika wal hisabu alaika wal iqabu wan nadamu was sahibu laka fil qabri al amal. Ya bena Adam, wahai bani Adam, i'lam, ketahuilah, annalladzi tabnihi lil khurab, apapun yang engkau bangun itu akan rusak dengan sendirinya. Jenengan bangun karir setinggi apapun, kalau sudah umur 55, 56, pensiun. Terus nek pensiun terus badi nopo? Gimana? Jenengan mau membangun apapun, punya jejaring yang banyak, punya kolega ini, kolega ini, kolega ini, pada saatnya akan ketahuan siapa yang setia pertemanannya dengan kita, siapa yang tidak setia. Kan wonten, kadang gelem senenge, boten gelem susai, wonten ta boten? Kata duwe konco gelem senenge, gak gelem susah. Ngoten niku nek cara wis minggirno dhewe. Dan dengan kadang hal yang susah ini ada nasihat bagus. Bapak Ibu, jangan takut dijauhi teman. Nggak usah wedi, urusan kali menungso niku mboten usah wedi. Bukan panjenengan kekurangan teman, tetapi Allah sedang menunjukkan siapa yang sungguh-sungguh setia dengan panjenengan. Kira-kira Bu, duwe konco 100 tapi geleme nyedak nek pendak tanggal 6 awa-awaan. Kalian duwe konco loro tapi plora-ploro pokoknya duwe duit, rak duwe duit, pokoknya setia. Milih sing kalian apa sing 100? Sing kalian apa sing 100? Kalian mau. Dan seringkali di dalam hidup kita pusing sekali, mikir banget ketika apa? Teman kita menjauh. Ayo dibalik, Allah sesungguhnya sedang ingin menunjukkan kepada kita, kalau ada orang menjauh dari kita, itu hanya pelajaran 2 SKS dari Allah, bahwa kita sedang ditunjukkan oleh Allah. Sopo sakjane, siapa sesungguhnya teman yang betul-betul setia dengan kita. Makanya kudu dilatih urip iku aja grubyuk ngalor kabeh. Ngidul kabeh, harus punya prinsip. Dan seringkali orang itu dibuat pusing karena apa? Karena penilaian orang tentang kita. Tapi kalau kita di dalam hidup tidak berbuat yang merugikan orang lain,
Bahkan hidup kita itu selalu memberikan kebaikan bagi orang lain. Sekali lagi, jangan takut dijauhi oleh manusia, karena Allah akan selalu berpihak kepada orang yang setia di dalam pertemanan. Cuman gudone menungso niki kadang ora dicedhaki atasane mikir. Ora dicedhaki mandore mikir. Lha napa kok mikir? Wong tugasin jenengan kerja dengan baik, sing nyukupi rezekine niku mboten mandore jenengan. Engko nek wayahe mandor niku kok ternyata ndak baik, juga engko akan hilang-hilang dhewe. Ngoten to? Ngeten niki kira-kira pikiran ngeten niki wonten lho mboten, Pak? Niki tak takut bapak-bapak riyen. Nggih, kula ngertos lha jenengan lagi ngoceki kacang kok, Bu. Kalau tak takoni lagi kletis tangane, kula mau nilai kok ngoceki kacang temu tertasbih niku. Nggih. Coba hidup ini kadang kula niku Bu, Pak, sering sekali ada tamu takok babakan ngoten niku. Ada babakan ngoten niku sering sekali. Apa, Pak? Kenapa? Gimana caranya? Ada nggak wiridan buat meluluhkan hatinya mandor saya, Pak? Ada nggak, Pak, doa supaya atasan saya itu luluh? Ngapain? Doa niku meluluhkan hati kita agar Allah niku ngirim malaikat rezeki kita yang ngatur. Mahal, Pak, ongkos yang harus kita bayar. Apa? Kalau orang itu asal Bapak senang, ya silahkan. Tapi kebahagiaan kita akan tergadai, kebahagiaan akan. Kalau niku nate pengalaman ngotenku dalam satu struktur wabih dulu. Kalau boten derek. Diomong ngeter dan sebagainya. Ya sudah. Paling diomong kan semenit 2 menit bar kan bar. Membangun prinsip bahwa jangan takut dijauhi orang selama panjenengan tidak berbuat buruk kepada orang lain, itu penting. Masa ono bose lewat sing dicedai malah meja samping ora mejane dhewe. Kepikiran, wah jangan-jangan koncoku iki meh dipromosikno. Ingat, rezeki niku mboten bakal nyasar. Nek ngilmune wong ulama-ulama riyen ku Gusti Allah niku Pak Pur, angop mawon mboten nate Pak Pur. Apa meneh sampai jekluk ngoten mboten nate. Gusti Allah niku mboten nate angop, tidak pernah melupakan hamba yang di dalam hidupnya itu berpegang kebenaran. Panjenengan tidak dibela atasan, tidak usah takut. Karena malaikat Mikail akan dikirimkan oleh Allah untuk membagi rezeki kita. Saya pernah di salah satu kawasan Pak Wawan. Tapi kawasan sebelah berikut, bukan kawasan berikut. Jadi saya lagi ngisi kajian di salah satu kawasan industri. Nah, jamaahnya itu kebetulan karyawan-karyawan. Ketika selesai ngaji Pak, curhatnya sama. Pulau niki kadang Pak, pulang-pulang tuh kepikiran gara-gara apa? Kok bosku korak nyopo aku, manajerku korak nyopo aku, mandorku korak nyopo. Jadi lagi rak disopo karo mandore we Pak Pur. Makan tak enak, tidur tak nyenyak Pak Pur. Ya. Kenapa tidak kita balik? Tugasku mencari rezeki dengan cara yang benar kok. Persoalan kemudian atasanku itu senang dengan aku dan tidak, itu urusannya kali Gusti Allah. Nah kinten-kinten nek ndamel rumus ngeten ki wanita mboten, Pak. Pak. Anten. Angel betul. Tapi harus dicoba karena ini bagian dari kita noto tauhid. Ya.
Ini bagian dari nata tauhid kita. Loh Pak, apa berarti kita nggak taat sama pimpinan? Loh, masalahnya bukan masalah taat tidak taat. Kerjaan kita apa? Tunaikan dengan baik. Sesuai dengan SOP. Kewajiban dari perusahaan apa? Tunaikan. Kewajiban dari instansi apa? Tunaikan. Kan nggak ada Pak, rumus di dalam perusahaan kok kemudian membahagiakan direktur kan mboten wonten. Tapi memang rumus yang terjadi, kapan direktur bahagia, karpet merah akan digelar, itu seringkali kan begitu. Tetapi yuk, kalau kita sudah ngaji Tuhfatul Mardiyah, saya mulai dari pribadi saya, tata tauhid kita. Karena seringkali rasa kita menyanjung atasan kita, itu bahkan melalaikan bahwa pembagi rizki kita sesungguhnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa anna umroka ariyatun. Umure panjenengan itu Bapak Ibu cuman pinjaman mawon. Sing jenenge barang silian, barang pinjaman iku kudu dibalekno napa mboten? Sama. Dipeseni kali Gusti Allah, anna umroka ariyatun. Umure panjenengan iku koyok barang pinjaman. Kalau nanti sudah ketemu jatai kudu dibalikno nggih dibalikno. Wonten sing jatai kepala 4, wonten sing jatai kepala 5, wonten sing jatai kepala 6, gitu. Sebab napa? Sakit dan kematian itu dua hal yang berbeda. Kata tiang niku sakit bertahun-tahun, alhamdulillah sukani panjang umur. Gitu? Wonten sing keselak kuaci langsung kapundhut. Wonten niku nggih. Sebab napa? Sebab itu bagian dari qadha dan qadar dari Allah. Wa anna umroka ariyatun. Umurmu itu adalah pinjaman dari Allah. Wa jasaduka liturabi, dan jasadmu itu akan dikembalikan kepada tanah. Nih. Makanya nek ngemot-ngemotaken ngeten, maka sudah sepatutnya bahwa kita nanti akan kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa jasadaka liturabi, dan jasad kita akan kembali ke tanah. Maka ingatlah, kadang kalau Allah mengambil salah satu hamba, kafa bil mauti wa'idhu. Kematian itu menjadi nasihat buat kita. Hari ini kita mendatangi yasinan, suatu saat pun kita juga akan didatangi karena macakno yasin buat jenengan 7 harian dapat buku yasin sak potone. Suatu hari juga foto kita akan berada di buku. Oh, ngoten lho. Oke. Maka wajasadaka liturabi, jasadmu itu akan kembali ke tanah, masuk ke dalam alam kubur. Makanya pada 2 pertemuan sebelumnya saya sempat cerita. Begitu nanti kita sumarih di dalam kubur, diiringkan ke kiblat, ke arah barat, ke kiblat. Kain kafan itu dilepas talinya. Maka yang pertama kali dirasakan oleh mayit itu seperti orang sedang mimpi. Loh kok mambu tanah, loh kok mambu kembang, gitu. Loh kok senggol kanan, senggol kiri kok peteng. Yang pertama kali datang adalah malaikat Ruman. Malaikat Ruman itu apa? Malaikat Ruman itu malaikat yang rekap amalan yang dicatat oleh Raqib dan Atid. Setelah itu baru nanti Mungkar dan Nakir datang, sudah bawa laporan. Mbah,
iki laporan amal yang ditulis Raqib dan Atid buat bahan wawancara. Oh, niku malaikat rumah. Maka kalau wajah sada kali turab, jasad kita akan kembali ke tanah, itu karena semata-mata, masih ingat nggih, napa bedane alam barzah kali alam kubur? Loh, eleng tamboten bu, kula nek jenengan kok mboten eleng kula tambah curiga soalnya nek kula ngaos ten joglo niku kan mantuk-mantuke kula dadi ketok-ketokno soalnya kowe. Napa bedane? Kalau alam kubur itu alam untuk mengubur jasadnya. Tapi kalau alam barzakh itu adalah alamul arwah. Tempat arwah-arwah ini dikumpulkan oleh Allah. Besarnya seberapa? Seperti bandingannya rahim ibu dengan alam dunia. Jadi alam dunia ini besarnya alam arwah, sementara dunia itu dibandingkan dengan alam barzakh itu hanya sebesar rahimnya ibu. Nah, okay. Oh, ini kira cepat kedik ya. Wa ma jama'tahu lil warasah. Bapak Ibu, wa ma jama'tahu lil warasah, apapun yang panjenengan kumpulkan lil warasah niku paling-paling mentoke mangke kagem ahli waris. Oh gitu. Kagem ahli waris. Fal aklu minhu, yang akan dinikmati oleh ahli waris. Wan na'imu li ghairika, yang kenikmatannya akan dinikmati orang lain. Tetapi nopo? Dia yang makan, dia yang menikmati, tetapi wal hisab alaika, tetapi yang dihisab itu kita yang mengumpulkan. Jadi dia tak contohno Pak Pur. Jadi apa yang dikumpulkan Pak Pur, ono truk, ono bis, ono slender, ono macem-macem gitu. Nanti satu saat itu hanya buat ahli waris. Yang menikmati nggih ahli waris. Tapi totalane pertanggungjawabannya itu tetap Pak Pur. Soal kwitansi atas nama Pak Pur. Ini urip tentunya kan kadang kita bilang, wah aku rak melu ngrasakno kok Lek. Gitu? Tetapi kalau urusan hisab itu waris kita, anak kita, bude kita, mungkin Pak Lek kita, Pak D kita, ketika kita sudah sumari di alam kubur, tetapi wal hisabu alaika, tetapi hisab itu tetap menjadi tanggung jawab kita. Wal hisabu alaika wal iqabu wan nadamu, hitungan itu ya ditimpakan ke kita. Kalau ada selisih-selisih dan salah-salahnya, wal iqab, kalau ada sampai kita disiksa pun juga itu dibebankan ke kita. Wan nadamu, kalau ada penyesalan juga kita yang menyesal. Tetapi jangan kemudian dibalik, Bapak Ibu, saya sudah nyegati. Bukan berarti Islam itu melarang kita kaya, melarang kita untuk punya duit, melarang kita untuk punya jabatan, boten. Makanya saya termasuk yang memaknai orang kaya itu akan masuk surga lebih cepat karena masuk nasabah prioritas. Ketika apa? Ketika proses auditnya selesai. Arep diaudit tanah sing kono diaudit beres. Mobil iku diaudit beres, uang diaudit beres, perusahaan diaudit beres. Kalau sudah beres maka masuknya dia masuk nasabah prioritas. Nah,
Yang antri di belakangnya orang fakir miskin ratusan tahun itu kalau proses auditnya belum selesai. Makanya tetap Rasulullah itu memberikan nasihat kepada kita, al-yadul ulya khairum minal yadis sufla. Dulu kan ada gerakan TDA itu. Gerakan tangan di atas itu jauh lebih baik daripada tangan yang ngantong. Le, ini wong Jeporo ya kan, tahu betul? Jaluk le, ini kan, iku lu, kan, iku bacanya kan lu le. Kan isin Pak, okay? Kalau orang Islam begini, orang Islam ya beginilah, gitu. Makanya kembali kepada apa? Kepada konsep bagaimana kemudian stabilitas negara nih. Saya udah cerita belum? Saya itu 2 minggu yang lalu diundang sama Polda Jateng ngisi tentang gerakan menangkal radikalisme. Saya usulkan Pak Wawan kepada Bintal ya, intelijen di Polda, saya bilang kalau mau menangkal radikalisme itu rampungkan dulu at'amahum minju. Kalau mau menangkal gerakan radikal, jenengan sudah pinter Pak. Coba biaya untuk menangkal radikalisme itu besar. Mereka dipersenjatai, intelijen dan sebagainya. Kalau nahan gerakan radikal gampang. Tapi kalau sudah ada ismenya, sudah ideologi itu. Makanya kan konsep Quran kan saya. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. Urusan paham bereskan dulu. Setelah urusan paham bereskan dulu, yang kedua at'amahum min ju'in. Jangan sampai orang tuh nggawa celana lepis kegeden. Melorot. Kenapa? Ngeleh le. Okay. Maka kalau saya ditanya gerakan radikal masalah ekonomi saja, cuman ben sedep kasih bumbu agama mawon. Cuman kan akhirnya kan agama dibawa kemana-mana Pak. Mana ada agama mengajarkan terorisme? Tidak ada. Itu hanya masalah kesenjangan saja, gitu. Masalah kesenjangan. Coba ibu, kalau tanglet jenengan boten ngadep snack, sementara konco seberangin jenengan ku lentem rak mandek, kira-kira emosi boten? Hah? Apa? Ora di emosi. Oh ya agak emosi. Gitu. Gitu. Coba bayangkan misalnya sini ndak ada snack, kok seberang kita itu kok awet mau kok ngopesi kacang terus. Lagi ini ngeces. Ya, kalau saya membaca radikalisme itu kurang lebih begitulah. Urusan at'amahum min ju'in. Oke? Wasahibulaka fil qabri al-amalu. Temani panjenengan di alam kubur itu yo amal. Makanya hadis yang sangat populer, iza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa min salasin. Bapak Ibu, kalau ada Bani Adam itu sudah kabundut, diumumkan di musola, diumumkan di masjid, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, itu semuanya udah putus. Boten-boten mayat yang ngurusi, aku kok mau kok urung ngandani pin ATM-nya apa kan ra ono niku. Sudah putus semua. Urusan sertifikat tanah gak ngurus malih. Urusan omah gak ngurus malih. Tanah durung disertifikat no gak ngurus malih. Tapi illa min salasin, ada 3 perkara yang itu akan nyambung terus. Pertama, sodakotin jariyatin, sodakoh jariyah. Jenengan
Di masjid non madani misalnya ketitip sama panitia 5 semen, itu nanti akan semen itu akan menolong kita sampai nanti yaumul hisab yaqudu ilaiha. Sinten sing nyumbang kipas niki ISIS gawe ISIS wong niki. Lho Pak, nggih nek ISIS, lah nek kipas nyebabno masuk angin, Pak. Lah kira-kira niku swarga napa neraka? Boten sajeru-jeru nggih. Makanya saya habis sholat saya selalu siapapun yang hadir, siapapun yang nyumbang, siapapun yang ini pokoknya diberkahi Fatihah. Niku. Sodakotin jariyatin sodakoh jariyah. Au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Jenengan mengajarkan ilmu kepada orang kok dimanfaatkan, maka ilmu itu akan terus sampai yaumul hisab di hadapan Allah itu menjadi peringan. Ya. Awalatin solihin yad'u lahu, atau punya walatin solihin, anak yang soleh. Makanya disebutkan di sini wasohibulaka fil qabri, yang akan menemani engkau di alam kubur al-amalu, adalah amal masing-masing. Niki kan jadi wonten kaitannya kali diplomasi alam kubur, gitu. Ketika panjenengan lagi mulai arep dicedai napa? Arep dicedai kelabang, arep dicedai ulo, uang yang panjenengan pernah sumbangkan ke masjid niku akan nahan. Lo ulo kelabang kue lungau. Lah napa? Mayit iki mbiyen senengane sedekah. Ono cacing meh nyedai semongko sing disumbang nono zawiyah niku teko. Lho make mak bedundung glondong dadi semongko, Bu. Kowe sapa? Aku semongko. Lah kowe ngopo? Aku mbiyen dipencah digawa ning gone zawiyah Al-Azhar. Nggih ta? Lho, ngoten niku tenanan lho, mboten hapus-hapus ngeten iki. Nggih ta? Mangke ono binatang-binatang sing meh nyokot ya, petise teko. Tahu petise. Ya, begitu tahu petise mecungul ya kan, kelabangnya langsung mambu petis lunga langsung niku kan. Lah kowe sapa? Aku mbiyen tahu petise iki sering di ngoten lho. Jadi sesimpel itu. Ketika panjenengan peteng, tahajute panjenengan yang akan menyinari, salate panjenengan yang akan menyinari. Fahasib nafsaka qabla an tuhasab. Fahasib nafsaka, maka evaluasilah dirimu qabla an tuhasab, sebelum engkau dihisab. Makanya mboten usah, kita tidak perlu terlalu sibuk dengan keburukan teman-teman kita. Karena bisa jadi keburukan teman-teman kita itu hanya message dari Allah untuk memberikan peringatan bahwa bisa jadi kita itu lebih buruk daripada itu. Makanya yang saya contohkan, kalau panjenengan lihat ada orang melakukan kejahatan di media, tidak usah buru-buru menghujat. Kenapa? Iku kebetulan konangan, kebetulan ketahuan. Bisa jadi kita punya kesalahan yang bahkan bisa jadi lebih, tapi kita masih ditutup aib kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nek delok aib tiyang niku mboten usah sek diuceki, diopesi sampai melintir-melintir. Nggih mboten. Sebab kita niki sudah banyak ditutupi oleh Allah. Coba jenengan saged bayang note umpama wetenge tiyang digawe transparan koyok kaca, Bu.
Lek awakmu ketok urung ngising we ngono. Coba kalau orang itu dibikin transparan perutnya oleh Allah, no pernah girap-girap bu. Ini betul. Kita sudah banyak ditutupi oleh Allah. Maka nek jenengan pengen boten diisin-isin tiang, ojo seneng ngisin-ngisin uang. Kapan wonten tiang senengane gawe wirang orang lain, bikin malu orang lain, hanya persoalan waktu akan dibikin malu oleh orang. Ada nih. Lah ngeten iki pelajaran ten pondok Pak Wawan. Jadi di pondok itu kan biasa gosok menggosok sandal itu kan biasa. Wah, iki sandalku mbok engko itu di ruang publik. Tapi ngoten itu sudah saling paham jadi tidak masalah kalau di pondok itu. Nah, tapi kula mboten wani bahas yang mau rokok sampurna mil. Nggih. Gunono wonten? Wonten Gunono. Nah, kirang bungkus mau, Pak. Nggih, kula maca akhir-akhir mawon nih. Lho, diskusi sampurna mil kok guayeng ngeten ya. Ya. Kula wau badhe komentar nggak jadi, Pak. Wah, lagi anak sekarang kok mondok kok rokoke kok sampurna. Zaman biyen bentol siji we kanggo joinan sak kamar kok, Pak. Dulu itu bentol sama apa itu jambu bol. Rokok jambu bol satu batang zaman di pondok itu kan satu batang. Itu tuh kan buat joinan sekamar itu. Sak sedotan. Nah, ngono kan ono sing curang, rong sedotan ping pindho engko wis ora lewatan kan gitu. Nggih. Saiki malah tolong bungkus sawur tampil nggih. Nggih. Ah, niku nggih. Jadi fahasib nafsaka qabla an tuhasab. Evaluasilah dirimu sebelum dievaluasi. Wa alzim ta'ati wahdar maksiati. Wa alzim ta'ati, perbaikilah, istiqomahkan ketaatanmu kepadaku. Wahdar maksiati, dan hindarkan kemaksiatan. Semampu kita nggih Bapak Ibu. Bahkan saya dulu pernah dinasihati oleh kiai saya. Allah itu secara fitrah memberikan ketenangan lahir dan batin kepada kita. Ketika sholat kita sudah mulai rusak tingkat kekhusyuannya, bisa jadi karena hati kita sedang keruh. Ketika kita tidak lagi bisa menikmati bacaan Al-Quran yang dibacakan oleh imam, bisa jadi itu pesan Allah kepada kita bahwa ada banyak dosa yang harus segera kita hapuskan. Ketika urusan kebaikan kok rodok susah diajak, bisa jadi itu message Allah kepada kita bahwa kaki kita ini sudah kebanyakan maksiat. Jika mata kita tidak bisa menikmati huruf demi huruf yang kita baca, tadarus yang kita baca, jangan-jangan mata kita ini sudah terlalu banyak maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka fitrah manusia hakikatnya adalah fitrah yang dibahagiakan oleh Allah. Cuman kita yang merusak. Kita yang merusak. Makanya alzim ta'ati, istiqomahkan ketaatan kita kepada Allah, wahdar maksiati, dan hindarkan kemaksiatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wardo bima ya'tika wa kun minasyakirin. Ridholah dengan apa yang menimpamu. Bapak Ibu, salah satu pelajaran penting di dalam hidup adalah ridho seridho-ridhonya bahwa apapun yang datang kepada kita tak pernah keluar dari desainnya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sekecil apapun. Ibu-ibu lagi ngiris berambang, sing sisi tipis, sing sisi gede. Di situ ada rencana besar yang diberikan oleh Allah. Tidak ada kata kebetulan di dalam kamusnya Allah. Tidak ada kata kebetulan di dalam sunnatullah. Tetapi semua itu terjadi karena kehendak dan rencana Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita diberikan kesenangan oleh Allah, ridholah bahwa Allah masih memberikan kebahagiaan kepada kita. Tetapi ketika ada sesuatu yang tidak membahagiakan kita, ridholah dan percayalah bahwa ini yang mendatangkan adalah Allah, dan apapun yang datangnya dari Allah pasti membawa pelajaran bagi kita. Coba panjenengan kalau nilai sederek atau sahabat yang sedang sakit. Ya Allah, ternyata selama ini aku ngunyah makanan, menelan makanan tanpa kerepotan adalah karunia yang luar biasa ketika saudara-saudara kita di rumah sakit untuk makan saja harus pakai selang. Terus betul. Gitu. Jarak dari ranjang ke kamar mandi harus dipapah. Kita diingatkan oleh Allah nikmatnya kita turun dari ranjang, kita bisa masuk ke toilet, kita bisa ngambil air wudhu, kita bisa sholat tahajud, tindak bareng-bareng subuhan. Oh, nikmatnya ada di situ. Iya betul. Di saat panjenengan makan sedep, segone panas, sambel kali digoreng teri tanpa kerupuk, nikmat sekali. Di saat kita menyadari ada teman-teman kita, saudara-saudara kita yang untuk sekedar muluk sego, untuk sekedar ngambil sesuap nasi saja mereka harus banting tulang. Makanya kenapa Allah mengingatkan kepada kita, yuk Bapak Ibu, saya mulai dari pribadi saya, noto awak kita masing-masing. Belajar untuk ridho seridho-ridhonya. Seneng tidak seneng, pasti di situ ada pelajaran. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Apapun yang diciptakan oleh Allah itu tidak ada yang batil. Tidak ada yang tanpa pelajaran, tidak ada yang tanpa pesan. Okay? Coba jaringan hitung-hitung nopo Bu. Misalnya anak kita punya tumor, ngertos tumor Bu. Nopo? Kutu. Okay? Kita pikir apa manfaatnya kutu? Ternyata gara-gara kutu, salon-salon pembersih tumor jadi payu. Gitu? Allah ciptakan nyamuk, buat apa nyamuk diciptakan oleh Allah? Ternyata pabrik baygon bisa menyerap kira-kira ratusan apa ribuan? Ribuan mungkin ya, ribuan karyawan yang gara-gara nyamuk ngerejekeni orang dapat gaji, dari gaji itu orang bisa nyekolahkan anaknya. Tidak ada. Nopo jenengan meh nyontok no Pak? Ngentut mambu nopo hikmai Pak? Itu untuk ngetes bahwa indera penciuman koncone jenengan niku isih normal lho, ngoten lho. Kita ingat zaman-zaman Covid itu, ya Allah, masih bau sesuatu itu nikmatnya luar biasa. Gitu. Ini kita dikelingan Mas Rakil. Bawang lanang. Nah, saya ingat bawang lanang, saya sama dapat yang dari Pak Rokik itu minyak nopo Bu dia. Nggih, minyak kayu putih ya. Itu begitu hidung itu bisa mencium
aroma itu ya Allah nikmatnya. Ibaratnya umpama kok entute bojone ku mambu sing biasane muring-muring, alhamdulillah normal gitu. Ini namanya Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Nggih. Wa kun minasyakirin, dan jadilah termasuk golongan orang-orang yang bersyukur. Oke. 13 menit ya. Kula lajengaken nggih. Ya bena Adam, wahai bani Adam, man aznaba dzamban wa huwa dhahikun adkhaltuhun nara bakiyan wa man jalasa bakiyan min khasyati adkhaltuhul jannata dhahikan. Ya bena Adam, wahai bani Adam, man aznaba dzamban wa huwa dhahikun, siapa yang berbuat dosa tapi nyekekek malah guya-guyu. Siapa yang berbuat dosa, ini maknanya, tetapi dia merasa santai-santai saja, tidak merasa bersalah, adkhaltuhun nara bagian, niscaya kelak aku akan masukkan dia ke dalam neraka dalam keadaan tangis jerit-jerit. Orang berbuat maksiat kok ndak kerasa, berbuat maksiat malah guya-guyu. Maka kelak Allah akan memasukkan dia ke dalam neraka bagian hale nangis, dalam keadaan nangis. Sebaliknya waman jalasa bagian, siapa yang duduk termenung nangis min khosyati, karena takut kepadaku, adkhaltuhul jannata dhahikan, kelak aku masukkan surga dalam keadaan guya-guyu. Jadi nek maksiat mbek nong apa guya-guyu mlebu neraka nggih tangisan. Siapa yang duduk termenung merasakan kula kok akadah dosa nggih Gusti. Apa meneh nek ngrasakno pas mabit ya, Bu. Oke. Pas mabit niku sinten sing nggawa tisu sak kerdus niku? Waduh malah. Oh, jadi bar mabit terus meres niku meres anu nggih. Sampai nelesi anduk niku nggih. Nggih. Kenapa? Kalau kita duduk masih takut karena ngerasa dosa kita yang tidak sedikit. Wonten setunggaling hadis para rawuh sami, saya ingin cerita sedikit. Ada satu riwayat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Man taba qabla mautihi binisfi yaumin taba ilaihi. Siapa yang mau taubat meskipun kurang setengah hari dia meninggal, maka Allah terima taubatnya. Wa man taba qabla mautihi bisaatin, hanya sesaat, 1 jam, beberapa menit sebelum meninggal, kok sudah tobat kepada Allah, maka taba ilaihi, Allah menerima taubatnya. Wa man taba qabla mautihi qabla ghorghorin taba ilaihi. Orang sebelum meninggal, sebelum nyawa itu kemudian sampai di tenggorokan. Artinya biasanya tiang niku nek wonten tiang nembe sakit parah niku nggih ditalkin, dibimbing. Nggih. Mbah, nyebut nggih, Mbah. Niku nyebute nek sekirane susah, nyebute ampun dawa-dawa. Nggih, misalkan dawa-dawa sing rada riskan niku napa?
La ilaha illallah. La ilaha, tidak ada Tuhan illallah kecuali Allah. Kuatirnya mandek pas la ilaha. Tidak ada Tuhan belilik. Kan bahaya nih. Makanya biasanya kalau saya parah niku nalgine cukup sing ringan-ringan, sing gampang-gampang. Allah, Allah kali diwacano ayat kursi. Ya Bu, jadi nek wonten sedereke nembe sakit mulai rodok kathah, rodok wonten tondo-tondo. Orang Jawa kan biasanya kan kathah tondo. Biasanya napa niki? Kulite wis mulai rodok besisik nggih. Napa Bu? Kupingnya napa? Kupingnya lemes. Cekal kupingnya dhewe-dhewe. Jare bene sing kupingnya lemes sedelok meneh. Oh, keplek-keplek. Mboten jepiping ngeten. Apa jadi ngomong kuping, Bu. Dan nyekeli kuping sedaya. Keplek. Iya, keplek-keplek. Nggih. Jadi talqin. Allah, nek jenengan apal ayat kursi nggih, wacana ayat kursi nggih. Diwacana ayat kursi. Mboten apal ayat kursi, yo cekelan kursi nggih. Nggih, itu penting. Jadi orang yang sebelum meninggalnya itu mau bertobat kepada Allah, mau bertobat kepada Allah. Sampai dalam salah satu cerita nih, ada salah seorang sahabat itu ganteng, Pak. Tuh. Dia ganteng, sahabat Mu'ad bin Jabal niku mirsani ini anak muda ini kok ganteng terus tangisan geru-geru. Sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu itu ikut-ikutan nangis sampai Rasulullah kemudian tanya, Mu'ad, kenapa kau menangis? Nggih Rasul, saya tadi melihat ada pemuda tampan tapi dia nangisnya tidak berhenti-berhenti. Akhirnya pemuda ini dihadapkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa nang? Kok sampean kok nangis? Nggih, saya itu perasaan dosa saya itu tidak mungkin diampuni sama Allah. Lalu Rasulullah kemudian menyatakan, kalaupun dosamu itu sebanyak pasir di lautan, Allah tetap akan mengampuni kalau kau mau bertaubat. Oh, lebih Kanjeng Nabi, dosaku itu tidak cuma sebanyak pasir di lautan. Jumlah buliran-buliran tanah gunung itu melebihi. Dosaku melebihi itu semua. Pasti akan diampuni. Rasulullah ngasih kabar gembira lagi. Meskipun dosamu itu sebanyak 7 kali lipat, 7 lipatnya bumi, tetap akan diampuni. Mboten mungkin Gusti. Jengkel Kanjeng Nabi. Bocah kok dilus ra iso nglunjak malah. Sampeyan niku dosane apa? Rasul kemudian tanya, nggih, saya dulu ketika ndablek-ndableknya itu senengane ngeduk kuburan. Setelah ngeduk kuburan, biasanya kain kafan yang masih baru niki saya ambil. Dan kalau mayitnya itu mayit wedok, niku biasanya saya cabuli. Dengan bayang no, niku dosa cara kanus mentok Ibu. Wes ngutil, orang ngutil lah yo kain kok ngutil. Wes nyolong kaine, terus mayit itu masih dicabuli. Wah, akhirnya Kanjeng Nabi, wahak, celakalah kamu kalau sampai dosamu kayak gitu. Tidak lama kemudian Allah turunkan ayat walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah. Akhirnya Allah menurunkan ayat ojo ngono Muhammad. Sauwelek-eleke hambaku, sebanyak-banyak dosa hambaku selama masih mau tobat, insya Allah Allah pasti akan menerima taubatnya.
Kan ini sudah saya sebutkan hadisnya. Orang yang mati setengah hari sebelum mati dia tobat, diterima tobatnya. 1 jam sebelum meninggal mau tobat, diterima tobatnya. Sampai hanya beberapa detik sebelum meninggal kok mau tobat, diterima tobatnya. Maka kita mulai dari diri kita masing-masing, kita mumpung masih ada waktu, boten usah berkecil hati, jangan putus asa. Sebanyak apapun dosa yang kita lakukan, selama masih mau tobat kepada Allah, insya Allah akan diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu. Nah niku. Lah pramila saking punika pas nggih. Sebelum saya akhiri, maka mari Bapak Ibu kita mengambil pelajaran-pelajaran penting dari nasihat Allah kepada Nabiullah Musa alaihi salam. Ini pentingnya hidup untuk mawas diri. Ini pentingnya hidup hati-hati. Nggih. Golek rezeki, carilah yang halal. Berteman, jangan mengkhianati teman. Coba jenengan kasih contoh saya. Ada enggak orang mengkhianati teman kemudian hidupnya tidak dikhianati orang lain? Khianat, Pak. Pasti. Cara film Misteri Ilahi itu karma itu nyata, saudara-saudara. Ngoten kok. Jenengan nyalai orang hanya persoalan waktu. Pembalasan karma itu jauh lebih ngeri. Urusan rezeki cari yang halal. Hidup yang hati-hati. Sudah jelas Allah ngasih kewajiban kita apa sih? Tunaikan. Kita nambah poin dan koin dengan ibadah sunnah, kita tunaikan. Membahagiakan teman itu ibadah. Membahagiakan tetangga itu ibadah. Membahagiakan orang lain itu ibadah. Poin dan koin buat kita. Makanya ketika Ibrahim bin Adham itu ditanya, pripun Mbah Ibrahim carane kula zuhud niku pripun? Wis ora usah neko-neko. Untuk bisa zuhud di dalam kehidupan ndak usah kebanyakan teori. Tidak harus baca kitab tasawuf yang berjilid-jilid itu. Cukup yang pertama, supaya hidup kita zuhud, sadari bahwa siksa kubur itu pedih. Nek dibayangno tiang niku nek dicabut nyawane masih inget ya, Pak. Tiang niku dicabut nyawane niku koyok dene wedhus urip dikuliti. Nggih. Lah wong kita lagi susuben. Serta susuben mboten nggih, Pak. Kesusuban ya. Nggih. Lagi mboten usah susuben lah, misalkan lho pinggir kuku rada kesiset sithik niki napa jenenge iki? Ya kesiset ya. Nggih. Wong laki santengen. Mboten ngantos santengen, Pak. Nggih, niki dereng ngantos iki hanya kesiset dikit. Coba bisa bayangkan sakaratul maut itu sakitnya. Sakitnya itu seperti orang hidup tapi dikuliti dalam keadaan hidup. Bahkan ada satu riwayat lain itu disebutkan itu seperti kail niku kan mesti ono cantolane kan. Begitu dilebokno ten gene kulit, kula tangklet ketika dicabut itu kira-kira ngoten lah. Maka pesan Ibrahim bin Adham itu ketika engkau pengen zuhud, pertama yang harus kita lakukan sadari bahwa siksa kubur itu pedih. Mumpung kita masih ada waktu, yuk kita bareng-bareng mencari bekal supaya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala kita sama-sama diringankan oleh amal soleh kita. Pertama, sadari bahwa siksa kubur itu pedih. Yang kedua,
Perjalanan akhirat itu begitu panjang. Sudah cukupkah bekal yang kita siapkan hari ini? Kalau memang belum cukup, jangan terlalu percaya diri. Amalan-amalan kita itu akan menjadi amalan yang bisa menghantarkan ridhonya Allah. Makanya kalau seneng gawe istilah Arab apa Mas Andri? Arem-arem kereng. Jadi wong arep nglencer rekreasi niku kabeh dituku pelintis, dituku arem-arem, gawe teh, gawe sirup anget, gawe sirup dingin gitu. Nanti ternyata mampir Indomaret ya tuku taro sama citato gitu. Kemaru. Apakah pasti kemakan semua? Belum tentu. Sama. Perjalanan akhirat kita begitu panjang, maka ayo kita sama-sama mencari amal yang berkualitas, amal yang seraya, memohon ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara zuhud yang ketiga menurut Ibrahim bin Adham, setelah menyadari siksa kubur itu pedih, setelah menyadari bahwa perjalanan akhirat itu panjang, yang ketiga, Allah itu zat al-jabbar. Allah itu punya zat yang maha menghardik. Allah itu zat yang maha tegas. Allah itu akan menghitung semua amal yang kita lakukan. Wal'iyadu billah. Na'udzubillah. Semoga kita semua kelak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala ditolong oleh amal-amal kita, ditolong oleh sedulur-sedulur kita yang fastabiqul khairat. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Makanya pentingnya gadah jamaah niku. Jamaah napa mawon asal baik. Bu jamaah PKK, bu jamaah Dharma Wanita, jamaah arisan kliwonan yang belum mulai-mulai. Ya. Ini ibu-ibu mulai nakokno, Pak. Dan saya bilang, wah lah kita juga cari-cari waktu ini juga. Pak, kapan niki kliwonan? Kliwonan mangke kira lagi rada ambekan bar Idul Fitri ini gitu kan. Ya. Tapi katanya sudah jalan ya, Bu. Sampun kopioan, Bu. Arisan kliwonan. Wah, yang tiang luar biasa. Kopioan, be. Iya, Bu, kopio online itu pripun? Oh, ngoten nggih. Nggih. Nah, maka coba aku pengen takok. Yang tiang gada akun Gojek Grab boten? Gada. Oh nggih. Ya biasa Shopee-Shopinan juga. Mbak cepet rambut. Cepet 5.000, ongkirnya 20.000. Oke. Nah, ini pentingnya kita gada jamaah bersama-sama. Sebelum saya akhiri, yuk Bapak Ibu, hal-hal yang begini jangan kita remehkan. Pokoknya ini tadi memang kita mulai jamaahnya masih sedikit lanjut. Pokoknya kita mulai istiqomah. Insya Allah jamaah-jamaah ngeten iki nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti saling tarik menarik. Mangke gandulan-gandulan sinten gitu. Mangke kita bisa saling menolong. Gusti kula riyen nderek ngurip-ngurip majelis. Gusti kula riyen nderek sareng-sareng ngaos kitab. Gusti kula riyen nderek sareng-sareng maos zikir. Umpama mangke, jadi nanti saling tengok kanan, tengok kiri nggih, Bu. Ojo kok wis mlebu terus kelinci lali bolone. Nggih kan? Loh, sing wingi ketoke lungguh nok zawiyah biasa jejeran karo aku ternyata lagi gosong nok nisor iku jenengan ya kudu ngentas barang ngoten niku. Niki pentingnya kita punya jamaah. Mugi-mugi kita sedaya saged istiqomah nggih, saged sesarengan istiqomah, ngurip-ngurip agamane Allah, yakin hakul yakin. Sinten sing ngurip-ngurip agamane Allah bakal
ditoto gesangipun dening Gusti Allah. Amin. Allahumma al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika li 'azimi sultanik. Salatu wassalamu alayka ya sayyidana ya Rasulullah. Aghithna biqadai hawajina min hawajid din wa dunya wal akhirah. Wa nashku ilaika ya Allah biqadai hawajina min hawajid din wa dunya wal akhirah. Allahumma ja'al udumana uduman nafi'an wa ja'al majlisana majlisan mubarakan ya Allah. Wa ja'al udumana uduman tantazimu ala syi'ati wa ala ya'lai kalimatika kalimati la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rabbana bi barakati hadzal majlis Zawiyatul Azhar ya Allah azil maqasidana min maqasidin wa dunya wal akhirah ya Allah istaqim hayatana hayatan thayyibatan hayatan sa'idatan hayatan mali'atan sa'adat wa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.